Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasika Salsabila dengan NPM 2311031071. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Materi yang pertama yaitu pengaruh kepemilikan non-pengendali. Ketika anak perusahaan dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, pendekatan umum yang digunakan untuk konsolidasi sama dengan kepemilikan penuh. Akan tetapi, prosedur konsolidasi harus dimodifikasi sedikit untuk mengakui kepemilikan non-pengendali. Perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasi pun harus memasukkan kepemilikan non-pengendali. Selanjutnya, laba bersih konsolidasi. Laba bersih konsolidasi adalah bagian dari total laba perusahaan yang dialokasikan ke pemegang saham induk perusahaan. Laba bersih konsolidasi dihitung dengan menambahkan bagian induk atas laba anak-anak perusahaan, disesuaikan dengan penghapusan diferensial atau penurunan nilai goodwill, dengan laba induk perusahaan dari hasil operasinya sendiri, atau laba bersih induk perusahaan dikurangi dengan pendapatan investasi dari anak perusahaan baik dengan metode biaya atau ekuitas. Perhitungan laba bersih konsolidasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pendekatan tambahan dan perhitungan residual. Selanjutnya, saldo laba konsolidasi. Pengertian dari saldo laba konsolidasi merupakan bagian dari laba yang tidak terdistribusikan perusahaan yang dikonsolidasi yang dimiliki oleh pemegang saham induk perusahaan. Selanjutnya, format kertas kerja. Klaim kepemilikan non-pengendali atas laba dan aset anak perusahaan harus dimasukkan dalam kertas kerja. Klaim kepemilikan non-pengendali atas laba anak perusahaan yang dihitung sebesar proporsi bagian kepemilikan non-pengendali atas laba anak perusahaan dikurangkan di bagian paling bawah kertas kerja pada bagian laporan laba rugi untuk memperoleh laba bersih konsolidasi. Selanjutnya, saldo laba negatif anak perusahaan saat akuisisi. Induk perusahaan mungkin membeli anak perusahaan dengan akun saldo laba bernilai negatif atau memiliki saldo debit. Akumulasi defisit anak perusahaan saat akuisisi tidak menimbulkan masalah khusus dalam proses konsolidasi. Selanjutnya, pelepasan aset anak perusahaan yang terkait diferensial. Apabila anak perusahaan melepaskan aset dan merupakan salah satu aset yang mendapat alokasi diferensial dalam kertas kerja konsolidasi, maka akan mempengaruhi laba metode ekuitas yang dicatat untuk perusahaan dari laba konsolidasi. Bagian sisa diferensial pembelian yang belum diamortisasi yang terkait dengan aset yang dijual tersebut harus dihapuskan oleh induk dalam metode ekuitas sebagai pengurang akun pendapatan dari anak perusahaan dan investasi. Selanjutnya, persediaan. Setiap persediaan yang terkait dengan persediaan akan dialokasikan ke persediaan selama anak perusahaan masih memiliki persediaan tersebut. Pada periode di mana persediaan tersebut dijual, diferensial yang terkait dengan persediaan akan dialokasikan ke harga pokok penjualan. Pemilihan metode persediaan oleh anak perusahaan akan menentukan dalam periode mana selisih beban pokok penjualan tersebut diakui. Bila anak perusahaan menggunakan FIFO, unit persediaan yang ada pada tanggal kombinasi bisnis dianggap sebagai unit pertama yang dijual setelah kombinasi bisnis. Karenanya, selisih umumnya dialokasikan ke beban pokok penjualan pada periode setelah kombinasi bisnis. Apabila anak perusahaan menggunakan LIFO, unit persediaan pada tanggal kombinasi bisnis dianggap masih ada dalam persediaan anak perusahaan. Hanya jika jumlah persediaan menurun di bawah jumlah persediaan pada tanggal kombinasi bisnis, maka sebagian dari selisih dialokasikan ke beban pokok penjualan. Selanjutnya, aset tetap. Diferensial pembelian terkait dengan tanah yang dimiliki anak perusahaan akan ditambahkan ke saldo tanah dalam kertas kerja konsolidasi setiap menyusun neraca konsolidasi. Jika anak perusahaan menjual tanah tersebut,
maka dalam diferensial akan kerja diperlakukan sebagai penyesuaian atas keuntungan atau kerugian dari penjualan tanah di periode terjadinya penjualan. Selanjutnya yaitu contoh kasus dari konsolidasi pada anak perusahaan dengan kepemilikan kurang dari penuh. Contohnya, PT Induk Jaya memiliki 80% saham Anak Sejahtera, sedangkan 20% sisanya dimiliki oleh investor eksternal. Pada akhir tahun, PT Anak Sejahtera mencatat laba sebesar 1 juta rupiah. Adapun proses konsolidasinya yaitu yang pertama, penyatuan laporan keuangan. Semua aset, kewajiban, pendapatan, dan beban PT Anak Sejahtera digabungkan dengan laporan keuangan PT Induk Jaya. Yang kedua, pengakuan kepentingan non-pengendali. Karena PT Induk Jaya hanya memiliki 80%, maka 20% laba PT Anak Sejahtera harus dicatat sebagai bagian kepentingan non-pengendali. Perhitungannya yaitu 20% dikalikan dengan 1 juta rupiah sama dengan 200.000. Dicatat sebagai laba untuk kepentingan non-pengendali di laporan laba rugi konsolidasi. KNP juga diakui dalam ekuitas pada neraca konsolidasi. Kesimpulannya, dalam konsolidasi, meskipun PT Induk Jaya tidak memiliki 100% PT Anak Sejahtera, seluruh laporan keuangan tetap digabungkan. Namun, bagian laba dan ekuitas yang tidak dimiliki diakui sebagai kepentingan non-pengendali. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.